Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita. Dan kali ini masih seputar Arkas ya. Dimana kali ini ada sebuah pertanyaan dari teman kita @suli umami ya. Di sini beliau bertanya soal kalau mau menyusun RKAS, itu RKAS dulu atau BKU dulu. Terima kasih banyak. Baik, di sini untuk Bapak Ibu sekalian para operator Arkas yang mungkin masih baru ya, jadi masih belum mengetahui apakah yang harus dilakukan itu kita bikin RKAS dulu atau bikin BKU dulu ya. Silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai. Karena di sini nanti kita akan jelaskan secara detail bagaimana terkait Arkas itu sendiri terkhusus buat di tahun 2026 ya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini terkait pertanyaan tadi terkhusus buat Ibu Suli Umami ya. Jadi dalam proses Arkas ini itu yang harus didahulukan adalah menyusun RKAS dulu sebelum nanti kita mengisi BKU ya. Kenapa? Karena di sini untuk penginputan BKU yang nantinya akan dimasukkan di bagian penatausahaan, ini Bapak Ibu sekalian, ini harus paham dulu ya, bahwa untuk RKAS ini itu adalah sebagai rencana ya, rencana anggaran yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pembelanjaan Arkas atau dana BOS yang kita terima seperti itu ya. Jadi nanti ini baru kita bisa mengisi BKU jika seandainya perencanaan yang Bapak Ibu sekalian susun di bagian penganggaran yang kita sebut sebagai RKAS ya, itu rencana tersebut sudah direalisasikan. Maka di saat perencanaan sudah direalisasikan, barulah kita bisa mengisi BKU, yang mana fungsi BKU ini adalah untuk mencatat transaksi pembelanjaan yang sudah kita lakukan berdasarkan perencanaan yang sudah kita susun di RKAS ya, seperti itu. Jadi kita tidak akan bisa mengisi BKU jika seandainya RKAS yang sudah kita susun dan sudah kita sahkan, jika seandainya perencanaan tersebut belum direalisasikan, maka BKU pun belum bisa kita isi. Karena acuan BKU ini adalah mengacu kepada transaksi yang sudah kita lakukan atas perencanaan yang sudah kita susun. Jadi misal ya, Bapak Ibu sekalian saat ini sedang melakukan penyusunan perencanaan anggaran untuk Arkas tahun 2026 atau kita sebut sebagai RKAS ya. Nah, jika seandainya RKAS tersebut sudah disusun, kemudian sudah diajukan pengesahan dan sudah disahkan, maka silahkan Bapak Ibu sekalian itu mulai untuk melakukan realisasi anggaran. Itu pun jika seandainya dana bosnya sudah turun ya. Jadi nanti setelah kita melakukan penyusunan RKAS 2026, kemudian kita ajukan pengesahan dan sudah disahkan misalkan, maka selanjutnya yang kita tunggu adalah proses pencairan dana bos tahap 1 untuk tahun 2026-nya. Jadi meskipun kita sudah disahkan pengajuan RKAS-nya, tapi jika seandainya dana bos tahap satunya ini belum turun, maka di sini kita masih belum bisa untuk merealisasikan perencanaan tersebut. Ya. Nah, nanti jika seandainya dana bosnya sudah turun untuk tahap 1, maka silahkan untuk mulai merealisasikan atas semua perencanaan yang sudah Bapak Ibu sekalian susun di RKAS tahun 2026 ini. Dan nanti setelah
merealisasikan kegiatan tersebut. Contoh misalkan di Januari ini kita ada perencanaan untuk membeli buku misalkan ya. Kemudian ternyata di pertengahan Januari ini tahap satunya itu turun atau cair ke rekening lembaga milik kita. Maka silakan tarik dana BOS tersebut untuk tahap 1, kemudian lakukan pembelanjaan sesuai yang sudah kita rencanakan, terkhusus untuk bulan Januari ya. Jadi di sini untuk pembelanjaannya kita sarankan itu belanjakan berdasarkan perencanaan setiap bulannya. Nah, kalau misalkan di Januari ini ada 10 perencanaan, maka silakan realisasikan 10 perencanaan tersebut di Januari. Kemudian nanti masuk Februari ada perencanaan lagi, silakan direalisasikan di bulan Februari dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu membelanjakan mentang-mentang misalkan dana BOS tahap satunya ini tahap satunya sudah cair, sudah kita tarik tunai secara cash, kemudian kita lakukan pembelanjaan untuk semua perencanaan tahap 1 dari Januari hingga Juni. Nah, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi nanti untuk realisasinya itu per bulan. Jadi bulan Januari ada apa aja nih kegiatannya, silakan realisasikan. Kemudian nanti misalkan kita masuk Februari, kita cek lagi kira-kira Februari ini ada pembelanjaan apa saja, maka silakan belanjakan. Begitupun untuk bulan-bulan yang lainnya. Jadi belanjanya itu usahakan per bulan. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata setelah kita mengajukan pengesahan RKS tahun 2026 dan sudah disahkan, ternyata BOS-nya itu cairnya itu ternyata di bulan Februari. Nah, bagaimana untuk proses realisasinya di Arkas ini? Maka silahkan, jika seandainya dana BOS tahap satunya itu cair di Februari, maka silahkan Bapak Ibu sekalian belanjakan, realisasikan untuk perencanaan Januari hingga Februari. Jadi perencanaan Januari ini nanti direalisasikan di Februari sebagaimana dana BOS tahap satunya cair. Ya, jadi pastikan kapanpun dana BOS tahap 1 ini cair, entah itu misalkan Januari, Februari, atau Maret dan seterusnya, itu pastikan untuk perencanaan di bulan tersebut dan perencanaan di bulan sebelumnya itu direalisasikan semuanya. Contoh, jika seandainya cairnya itu di Februari, maka pastikan perencanaan Januari dan Februari itu direalisasikan di Februari. Atau mungkin ternyata cairnya itu di Maret, maka otomatis kalau misalkan dana tahap satunya ini cair di Maret, maka untuk perencanaan Januari, Februari hingga Maret itu harus direalisasikan di bulan Maret setelah Bapak Ibu sekalian melakukan tarik tunai dana BOS-nya. Seperti itu ya. Baik, sampai sini semoga bisa dipahami ya oleh Bapak Ibu sekalian, terkhusus buat Ibu Suli Umami atau siapapun para operator Arkas yang baru memulai mengerjakan Arkas. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi mengenai apakah kita itu susun RKS dulu atau BKU dulu, maka jawabannya adalah susun RKAS dulu, baru nanti untuk BKU itu bisa kita isi setelah kita melakukan realisasi untuk perencanaan yang sudah kita susun di RKAS ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam sharing kita kali ini, dan semoga ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada ya. Dan di sini jangan lupa ya untuk dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan informasi terbaru khususnya terkait Arkas ya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.